قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pembahasan fikih dari bahasan kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kali ini melanjutkan masih tentang najis. Pada kesempatan sebelumnya kita telah melihat ada najis dari kencing manusia, ada najis dari kotorannya, juga yang terakhir kita bahas ada darah yang najis kecuali dari yang sedikit yang dikecualikan. Kemudian ada juga najis dari kencing dan kotoran hewan yang haram dimakan. Kali ini kita lihat satu pembahasan lagi, najisnya binatang buas. Monggo dibaca. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, yang termasuk najis adalah seluruh binatang buas. Jadi seluruh binatang buas, Syekh As-Sa'di dalam kitabnya Manhajus Salikin itu mengatakan semuanya najis. Semua binatang buas itu najis. Dibaca keterangannya. Najisnya binatang buas. Yang dimaksud hewan buas di sini adalah hewan yang memiliki taring dan digunakan untuk menerkam mangsa seperti singa dan serigala, atau burung yang memiliki cakar seperti burung elang dan raja wali. Seperti di sini ada hewan yang memiliki taring, taringnya digunakan untuk menerkam mangsa. Berarti kalau gigi seri nggak masuk. Kalau taringnya juga ada namun tidak digunakan menerkam mangsa, nggak masuk. Juga di sini burung yang memiliki cakar, cakarnya juga sama digunakan untuk menerkam mangsa pula seperti burung elang dan raja wali. Ya, ini yang dimaksudkan dengan as-siba, binatang buas yang kita bahas. Nah, terus dibaca di bawahnya. Dalil yang menunjukkan najisnya binatang buas adalah hadis diriwayatkan oleh Umar. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW ditanya mengenai air yang ditemukan di padang pasir yang ketika itu dilewati oleh binatang buas dan binatang. Rasulullah SAW menjawab, jika air telah mencapai dua kullah maka sulit terpengaruh najis. Baik, hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i. Yang tepat hadis ini adalah hadis yang sahih seperti yang diberikan dalam catatan dalam buletin ini. Nah, di sini ada riwayat saking Umar, dari Umar itu berkata bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, gimana kalau ada binatang buas itu lewat, ada wadah air misalnya, wadah berisi air, di situ cuma lewat saja, tidak dijelaskan di sini hewan ini mau melakukan apa, enggak, cuma lewat. Namun lihat kalimat berikutnya, Nabi SAW menjawab, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilul khabath. Jika air telah mencapai dua kullah maka tidak terpengaruh najis. Jadi tentang hadis ini ceritanya tentang hewan buas yang ketika itu lewat di genangan atau wadah tadi yang berisi air. Ini pernah kita bahas tentang air dua kullah di sini. Ada perselisihan para ulama. Ini terutama tentang air yang kurang dari dua kullah. Dua kullah kemarin berapa liter? Sekitar 200 liter. Ya, kalau kurang dari itu, ya misalnya cuma 10 liter saja, ada anjing misalnya yang jilat. Kemarin kalau anjing sudah jelas ini najis. Kalau ada binatang yang jilat seperti
misalnya binatang buas, ya, atau ada cipratan kencing yang masuk di dalamnya. Kalau kurang dari 2 kullah, nah sebagian ulama itu berpendapat pokoknya mau berubah atau tidak dihukumi najis. Mau berubah atau tidak nanti dihukumi najis. Nah, ada ulama berpendapat sebaliknya, dilihat dari perubahannya. Kalau ada perubahan karena kemasukan najis, kemasukan kencing tadi, baru dikatakan najis. Kalau tidak ada perubahan, maka tidak dikatakan najis. Sekarang kita lihat keterangannya di bawah hadis di atas. Hadis di atas menjelaskan mengenai binatang buas yang melewati air. Namun Nabi SAW tidaklah memberikan rincian apakah hewan tersebut kencing atau minum di situ. Nah, situ tidak jelaskan hewan buas ini ngapain. Cuma dikatakan yanubu itu cuma lewat saja. Maka tidak dijelaskan ini kencing di situ ataukah minum dari air di situ, tidak dijelaskan. Terus, maka jika dipahami bahwa jika air tersebut sedikit, maka akan terpengaruh oleh najis dan menunjukkan najisnya. Dipahami bahwa jika air tersebut sedikit maka terpengaruh oleh najis dan menunjukkan najisnya. Kalau itu andaikan itu kencing di situ atau minum di situ. Terus, karena hewan buas itu haram dimakan dan wajib untuk menghindar darinya. Karena hewan buas itu haram dimakan dan wajib untuk menghindar darinya. Terus, karena umumnya hewan buas itu mengkonsumsi bangkai dan najis. Umumnya hewan buas juga mengkonsumsi bangkai dan najis. Terus, hal ini berbeda dengan binatang yang sering keliling di sekitar kita seperti kucing. Kucing punya taring dan biasa merekam mangsanya juga pakai taring itu. Namun kucing ini binatang yang tawafun, yaitu dia itu keliling-keliling. Minat tawafina, yaitu binatang yang sering keliling-keliling di sekitar rumah kita. Maka di sini dikatakan ini beda dengan binatang buas tadi walaupun memiliki taring. Terus, tubuh kucing itu suci ketika hidup, namun ketika mati dihukumi najis. Tubuh kucing itu suci ketika hidup, bulu-bulunya suci, jilatannya itu masih suci. Namun ketika mati itu dihukumi najis. Sekarang kita lihat tentang kucing terlebih dahulu. Kucing di sekitar kita. Dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, kucing itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Ya, kucing tidaklah najis. Lalu dikatakan sini alasannya, karena kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Ini ada cerita Abu Qatadah dahulu itu pernah berwudu. Lantas seekor kucing itu datang. Kemudian wadah yang digunakan untuk berwudu ini Abu Qatadah tuangkan, sehingga kucing tadi itu jilat-jilat wadah yang digunakan untuk berwudu tadi. Kemudian ada orang yang negur Abu Qatadah, kok kamu pakai air wudu itu lagi? Nah, lalu Abu Qatadah menyebutkan hadis ini, kucing itu tidaklah najis, dia itu binatang yang ada di sekeliling kita. Namun lihat ada keterangan untuk penjelasan ini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, kucing tidaklah najis. Namun apakah berlaku secara umum? Jawabnya tidak. Yang tidak najis adalah air liur, sesuatu yang keluar dari hidungnya, keringat, jilatan, atau bekas makanan dan minuman. Lihat, yang tidak najis pada kucing itu air liurnya, tidak najis. Kemudian sesuatu yang keluar dari hidungnya, keringatnya, jilatannya, atau bekas makan dan minumnya tidak najis. Terus, adapun untuk kencing dan kotoran kucing tetaplah najis. Adapun kencingnya dan kotoran kucing tetaplah najis. Terus, begitu pula darah kucing juga najis. Darah kucing juga najis. Ini yang kemarin kita bahas tentang masalah darah. Menurut mayoritas ulama kemarin, kalau darah itu dihukumi najis, termasuk juga darah hewan. Terus, karena setiap hewan yang haram dimakan, maka kencing dan kotorannya dihukumi najis. Terus, kaidahnya segala sesuatu yang keluar dari dalam tubuh hewan yang haram dimakan dihukumi haram. Contohnya adalah kencing, kotoran, dan muntahan. Ya, dihukumi haram dan najis. Contohnya kencing, kotoran, dan muntahan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang najisnya hewan buas tadi. Itu menurut versi dari sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kemudian ada keterangan tambahan tentang kucing tadi. Sekarang kita lihat pendapat lainnya tentang hewan buas itu suci. Pendapat lain, hewan buas itu suci.
Pendapat lain menyatakan bahwa asyiba atau hewan buas itu suci. Adapun hadis Umar yang disebutkan di atas yang tadi tentang izakan al-ma'u qullatain lam yahmilul khabath, jika air telah mencapai 2 kula maka sulit terpengaruh najis. Nah, hadis Umar tadi, terus hadis Umar tadi tidaklah menunjukkan najisnya hewan buas. Dalil mafhum pun dihukumi lemah. Dalil haramnya binatang buas tidak menunjukkan bahwa hewan buas itu najis. Ingat kaidah para ulama, setiap najis diharamkan untuk dimakan, namun tidak setiap yang haram dimakan itu najis. Ini kaidah dari Ibnu Taimiyah, juga diambil oleh Imam Asy-Syaukani. Disebutkan setiap najis itu diharamkan. Jadi kemarin kita bahas darah itu najis, maka jadi haram. Kencing itu najis, maka jadi haram untuk dikonsumsi. Namun tidak sebaliknya, tidak setiap yang haram dimakan itu dihukumi najis. Tidak setiap yang haram dimakan itu dihukumi najis. Maksudnya ini kita kembali kepada kaidah tadi ini untuk hewan buas. Terlewat itu tadi kita simpulkan haram untuk dimakan. Ya, dan Nabi SAW itu katakan dalam hadis untuk hewan buas tadi, ini kullu dzinabin minas siba. Ya, Nabi SAW itu melarang setiap hewan yang memiliki taring-taringnya digunakan untuk menerkam mangsa. Ini dilarang, yaitu dilarang untuk dimakan. Kaidah ini tidak menunjukkan bahwasannya hewan tersebut najis, cuma dikatakan itu haram. Maka tadi Ibnu Taimiyah katakan tidak setiap yang haram dimakan dihukumi najis. Namun kalau yang dikatakan najis itu haram untuk dimakan. Nah, maka tadi pembahasannya untuk binatang buas seperti itu juga. Sebagian ulama itu katakan setiap hewan ini karena tidak ada dalil tegas, dalil mafhum pun yang ada dalam hadis Umar juga tidak bisa kita pakai karena tadi cuma dikatakan melewati. Melewatinya pun tidak jelas itu mau melakukan apa di situ. Maka karena tidak jelas, maka kita simpulkan belum tentu itu dikatakan najis hewannya. Hewan buasnya tadi tidak dikatakan najis. Keterangan di bawahnya. Pendapat terakhir ini adalah pendapat ulama Malikiyah, juga dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali. Kalau dikatakan salah satu pendapat dalam mazhab Hanbali, berarti yang tadi disebutnya oleh Syekh Abdullah bin Nasir As-Sa'di karena beliau ulama Hanbali, itu berarti mayoritasnya berpendapat itu dihukumi najis. Hewan buas dihukumi najis. Terus Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa hewan buas tidak najis. Kalau disimpulkan dalil dari dua kubu yang menajiskan dan tidak menajiskan sama-sama kuat. Namun pendapat yang menyatakan tidak najisnya binatang buas lebih kuat, wallahu a'lam. Taib. Jadi kesimpulannya pendapat yang kedua ini lebih kuat karena pendapat pertama dalilnya ada, namun dari sisi pendalilan tidak terlalu kuat karena binatang buas tadi tidak jelas perbuatan apa yang dia lakukan ketika lewat air tadi, apakah kencing di situ ataukah minum di situ, ya. Kemudian kalau lihat dari dalil yang lainnya, maka yang kita pakai nanti kaidah, ya, atau kesimpulan dari dalil yang lainnya bahwa setiap yang najis itu diharamkan untuk dimakan, namun tidak setiap yang haram dimakan itu najis. Maka ini berlaku juga untuk kaidah bagi binatang buas. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Ada yang bertanya langsung? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam terakhir mungkin karena bangunnya saya misalkan sudah mepet dengan waktu subuh, misalkan Mepet dengan waktu subuh. waktu subuh mungkin tinggal 10 menit, kemudian saya mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat, kemudian selanjutnya dengan 2 rakaat itu saya boleh berdoa, tidak harus meneruskan sholat tahajud sehat. Tadi cuma dapat 2 rakaat sholat tahajud, terus ingin berdoa setelah itu, enggak masalah. Kalau mau berdoa juga, misalnya jenengan lakukan 2 rakaat doa, 2 rakaat doa, bebas.
Ingat kaidah yang disebutkan oleh para ulama seperti Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, beliau mengatakan ibadah sunnah itu lebih ausa, lebih longgar dibandingkan ibadah wajib. Mau berdoa setiap doa lagi, dua lagi, berdoa lagi, boleh seperti itu. Tidak diperketat seperti sholat wajib. Ada lagi? Mic-nya di sana. Sebelah gitu. Sananya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mau bertanya mengenai air, misalkan seperti air itu banyak, misalkan 20 liter gitu ya. Lalu terkena najis dari hewan ya, yang sehingga air itu jadi kotor gitu ya. Namun apabila kita menggunakan kayak kan misalkan ada filter air gitu, filter air minum gitu, yang misalnya kita sedot gitu, apakah air itu ketika melewati filter itu menjadi boleh untuk diminum atau masih tetap sama? Filternya apa? Apa? Filternya apa? Filternya seperti kayak batuan atau kayak karbon. Baik. Batuan dan karbon suci enggak? Masih ragu sucinya? Apa kaidahnya dulu? Segala sesuatu hukum asalnya suci sampai ada dalil, petunjuk, indikasi yang keluar dari hukum suci ini yang menyatakan benda itu najis. Berarti batu hukumnya apa? Suci. Membran seperti filter tadi, ada pakai membran atau pakai batu atau yang lainnya seperti itu, asalnya suci. Lewati tadi dan kita akhirnya minum dari hasil filter tadi kan? Boleh. Ini air isi ulang berarti. Enggak, soalnya ada alat gitu yang buat minum langsung dari kayak air sumber dari air mana gitu. Boleh saja, sah untuk diminum dan boleh untuk diminum. Baik, saya langsung lewat tulisan. Apakah menyentuh hewan buas membatalkan wudhu? Tadi kesimpulan yang kedua apa? Hewan buas suci apa najis? Suci. Berarti kalau disentuh, sentuh singa coba. Boleh nggak? Ya boleh saja. Wudhunya batal nggak? Ya nggak batal. Kan cuma ditanya, boleh nggak menyentuhnya? Boleh saja kamu nyentuh. Saya nggak bahas resikonya setelah itu kok. Boleh. Terus, apakah harus mengikuti salah satu mazhab? Enggak. Para imam mazhab saja menyatakan tidak harus ikut mazhab. Para ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya katakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah pendapatku. Berarti kadang seorang imam dalam berpendapat ya dari sisi pendalilan mungkin kurang tepat, atau dia dalam sisi pensahihan mungkin dari sisi periwayatan yang dikumpul mungkin dia tidak dapatkan riwayat yang sahih sehingga berpegang dengan yang dhaif misalnya, atau ada dalil sahihnya tadi seperti tadi hadisnya sudah dikatakan sahih namun dari sisi pendalilan itu kurang kuat ya, pemahaman kurang kuat, masih bisa ditakwil, ditafsirkan sana sini. Maka ketika itu ya kita memilih pendapat yang mungkin ada dalam mazhab lain yang tidak ada dalam mazhab Syafi'i, tidak ada dalam mazhab Hambali, ada dalam mazhab yang lain yang lebih berpegang pada dalil, kita ikuti. Bahkan dalam salah satu pendapat mungkin kita menyelisih jumhur ulama. Jumhur itu mayoritas. Mayoritas ulama berpendapat seperti itu, kita selisih. Dikarenakan apa? Ngikuti dalil atau dalilnya itu bermasalah. Contoh misalnya sebagian ulama berpendapat tidak ada tuntunan untuk mengumandangkan azan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri bagi bayi yang baru lahir. Salah satu yang berpendapat seperti ini bukan hanya Syekh Al-Albani untuk zaman ini. Dulu sudah ada Imam Malik. Jadi kalau ada yang bilang, ada ustadz yang katakan atau membantah, wah ini gara-gara Syekh Al-Albani saja ini yang mengatakan seperti itu, enggak benar. Dia enggak kaji pendapat ulama yang lainnya. Berpendapat seperti itu sudah ada dari Imam Malik. Namun jumhur ulama, bahkan imam seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim menyatakan itu ada tuntunannya.
Namun kalau dilakukan penelitian secara lebih mendalam, dalil yang digunakan itu lemah. Ya, dalil yang digunakan itu lemah. Atau itu ada dalam riwayat-riwayat tabi'in seperti itu saja yang menyatakan ada kumandang azan telinga kanan atau iqomah di telinga kiri bagi bayi yang baru lahir. Kita tidak ikuti tadi pendapat jumhur, malah cuma mengikuti Imam Malik saja. Ya, atau mungkin jumhur itu semuanya itu berpendapat berbeda, namun kalau ada dalil yang sahih dalam hal ini maka kita ikuti dalil. Jadi tidak harus mengikuti salah satu mazhab, namun Bapak, Ibu-ibu, ikhwan sekalian, tetap dalam belajar itu baiknya mengikuti mazhab tertentu. Cara belajar, kalau kita di sini ikut caranya As-Sa'di tadi, sudah ada thariqahnya, metodenya. Cara belajarnya seperti apa? Berurutan seperti itu, tidak campur aduk belajarnya. Belajar satu pendapat dulu. Jangan itu belajar langsung beraneka ragam pendapat yang didapat, langsung perbandingan mazhab. Ya, saya bilang kalau gampangannya, logikanya gini, kalau masih anak PAUD, ya, masih anak PAUD, kenal dulu. Nggak usah belajar punya anak SD, nggak usah belajar punya anak SMP, tahu dulu. Tahu anak PAUD gimana? Cuma diajar seperti ini sudah manut aja. Kalau belajar fikih seperti itu dulu, dasar dulu, jangan belajar yang perselisihan pendapat. Ya, belajar satu pendapat dulu gini. Nah, maka kalau di sini di Indonesia itu mazhab Syafi'i, saran saya dalami mazhab Syafi'i dulu. Ya, dalami mazhab Syafi'i. Kalau di Masjid Pogung Dalanggang ini saya bahas ini karena mengingat ada dalil-dalil yang dipakai oleh Syekh As-Sa'di dan tinggal perbandingan karena dia tidak terlalu fanatik juga dengan mazhab Hambalinya. Ya. Kemudian kalau saya punya kajian sendiri hari Selasa, saya bahas fikih Syafi'i khusus. Dulu itu pernah bahas matan Abi Syuja, sekarang beralih matan Safinatun Najah. Ya, itu semua fikih Syafi'i, nanti akan dibedah satu persatu seperti itu. Intinya karena ingin memahamkan biar tidak terlalu kontradiksi, tidak terlalu bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat. Walaupun nanti kalau ini menyelisih dalil kita tinggalkan. Namun selama tidak menyelisih dalil, dalilnya masih bisa kita kompromikan, kita pakai, nggak masalah. Contoh misalnya, kebiasaan masyarakat kita kalau duduk ketika tahiyat akhir, pokoknya tawarruk. Mazhab Syafi'i, dia tidak perhatikan sholatnya 2 rakaat atau 4 rakaat, tidak. Ya, kalau dalam mazhab Hambali, kalau itu sholatnya masih 2 rakaat seperti sholat subuh, duduknya iftirash. Kalau mazhab Syafi'i gampang, pokoknya rakaat terakhir kaki keluar. Simpel sekali pemahamannya. Maka kalau ditimbang-timbang dalilnya sama, Abu Humaid As-Sa'idi juga dalilnya menggunakan seperti itu. Pemahaman kesimpulannya saja yang berbeda. Maka saran saya tetap metode mempelajari dari ulama mazhab itu diambil, nggak boleh nolak secara total. Maka ambil sikap pertengahan. Kita pelajari mazhab namun tidak fanatik. Jangan seperti yang fanatik mazhab namun bela-belain mazhabnya mati-matian. Pokoknya mazhab ini saja yang benar, yang lainnya keliru, sesat. Keliru. Ini pemahaman nggak benar seperti ini. Mazhab tetap tidak boleh diikuti ketika bertentangan dengan dalil. Mazhab tetap tidak boleh diikuti kalau bertentangan dengan dalil. Dalil yang diikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang diikuti. Maka ketika seorang kiai atau ustadz menyampaikan pendapatnya atau pendapat cuma kiai saja, dia tidak bawakan dalil, protes sama dia. Kenapa nggak bawa pendapat dari dalil? Bukankah ada dalil masing-masing? Kecuali kalau dalilnya nggak tegas. Kalau ada dalil tegas, kenapa bawa pendapat ulama? Dia syariatkan ibadah tertentu, syariatkan amalan tertentu, nggak bawa dalil, bisa digugat. Mana dalilnya? Seperti ada misalnya yang anjurkan, ini disebut dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Baca 1000 kali satu hari. Tanya sama ustadznya, apa dalilnya? Kok pakai dalil seperti itu? Baca 1000 kali lagi. Apa tuntunannya? Baca 1000 kali. Kalau dia nggak bisa ajukan dalilnya, riwayatnya, dalil Al-Qur'annya, dalil hadisnya, protes. Kok ngawur dalam ini menyariatkan sesuatu? Protes walaupun itu ustadz kondang atau kiai kondang, nggak perlu seperti itu. Ya, maka jangan fanatik. Ambil mazhab tapi nggak fanatik. Kalau itu bertentangan tinggalkan, kalau itu bertentangan dalil tinggalkan. Namun kalau masih bisa dikompromikan ambil. Namun kalau cuma sekedar perkataan, iya perkataan gitu aja. Oh, kita bisa gugat seperti ini. Contoh ketika hari Selasa kemarin saya bahas ketika bahas salah satu pendapat dari Imam Nawawi Al-Bantani, ulama Banten yang tinggal di Arab sana. Dia katakan setelah baca
waladhdallin rabbik firli amin. Ada tambahan apa situ? Rabbik firli. Ini perlu ditanyakan, dicek lagi riwayatnya. Gak bisa kita terima begitu saja. Apa dalilnya? Walaupun situ disebutkan ini ada di dalam Majma' Az-Zawaid, namun dicek dulu riwayatnya benar atau enggak. Karena nanti bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lainnya yang Nabi SAW itu katakan, siapa yang ucapan aminnya itu sama dengan ucapan amin malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Amin malaikat itu langsung setelah baca waladhdallin, tidak ada dimasukin dengan bacaan lain ketika itu. Jadi sekali lagi, boleh bermadzhab namun jangan fanatik. Artinya tadi bermadzhab cuma digunakan untuk metode saja, untuk memahami agama dengan mudah. Apa perbuatan yang tidak dilakukan Nabi merupakan bid'ah seperti amal-amalan beberapa ulama dan imam madhab? Apakah perbuatan yang tidak dilakukan Nabi? Ini perlu pembahasan sendiri, ya. Ini perlu memahami, tidak semua apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu masuk bid'ah. Karena ada yang Nabi SAW tidak lakukan, namun dilakukan oleh para sahabat, namun itu tidak dihukumi bid'ah. Contoh, sholat tarawih itu akhirnya dirutinkan setiap malam. Ini cuma terjadi di masa Umar. Nabi SAW tidak rutinkan setiap malam. Nabi cuma lakukan di awal-awal Ramadan saja, atau cuma beberapa malam, setelah itu beliau tinggalkan. Berarti Umar membuat syariat baru. Namun ini tidak bertentangan dengan apa yang dimasukkan oleh Nabi SAW. Kenapa tidak bertentangan? Karena dulu kenapa tidak dilakukan sholat tarawih itu rutin tiap malam? Karena Rasulullah SAW khawatir kalau itu dianggap wajib. Di masa Umar, orang-orang sudah yakini itu tidak wajib lagi. Maka Umar itu hidupkan setiap malam itu ada sholat tarawih. Nabi tidak lakukan, namun Umar itu lakukan. Ini diantara sebabnya tidak masuk dalam kategori bid'ah. Pembahasannya panjang untuk membahas seperti ini. Apakah setelah sholat wajib harus langsung sholat sunnah atau boleh beberapa jam setelahnya? Misalnya kalau ini yang ditanyakan ba'diyah itu selama waktu sholatnya ada. Contoh ba'diyah zuhur berarti nanti sampai asar. Ya, ba'diyah maghrib berarti nanti sampai masuk azan isya. Ya, begitu juga ba'diyah yang lainnya seperti itu. Apakah tasawuf ada tuntunannya dari Rasul? Tasawuf tidak ada dari Rasul. Bahkan tasawuf ini biang keladi, ya, ini biang keroknya amalan-amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan. Zikir geleng-geleng kepala itu orang tasawuf, ya. Zikir itu sampai bilangan 1000, 10.000, 100.000. Ya nanti lafaznya bisa berubah. Yang dulu saya katakan baca la ilallah akhirnya jadi ilaha atau jadi hu itu dari tasawuf. Karena dia pakai target bilangannya tinggi. Makanya ajaran yang sering menambah-nambah ini, tasawufnya sering menambah-nambah, sehingga tasawuf itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat, bukan dari ulama mazhab, ya, bukan dari ulama mazhab pula. Tasawuf itu ajaran baru, yang dimana mereka mengklaim dirinya itu untuk zuhud. Zuhud itu artinya istilah orang tasawuf itu hidup kere, ya. Jadi saya nggak pakai pakaian bagus-bagus, nggak boleh. Pakaiannya kusut saja, nggak usah dicuci, nggak apa-apa. Gampangnya kayak gitu pikiran orang tasawuf. Makin zuhud itu makin mulia, yaitu makin kere, maksudnya makin mulia. Jadi nggak usah pakai bagus-bagus. Itu kalau orang tasawuf seperti itu. Ajarannya banyak. Ini perlu pengkajian tersendiri. Nanti kita bahas dalam kitab Askan. Saya akan mengulas lagi masalah zikir-zikir. Itu asarannya dari tasawuf itu ada yang berbeda dengan apa yang diyakini oleh ulama mazhab atau yang diyakini oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Jadi kalau nasihati teman, bilang saja mau zikir yang benar, ibadah yang benar, ikuti tuntunan Rasul, enggak ikut tasawuf. Bagaimana hukum memelihara reptil seperti ular? Apakah hewan tersebut najis dan apa hukum jual beli reptil? Hewan buas itu enggak usah dipelihara, cari-cari perkara. Walaupun tadi kita katakan suci ya, cari kerjaan. Coba pelihara singa, cari kerjaan enggak itu? Kucing enggak masalah. Kalau sudah ular, terus buaya lagi, cari masalah. Kalau tiba-tiba ularnya itu lepas terus tidur bareng ular, coba tahu rasa sendirilah.
Sudah tahu itu bahaya. Kita itu diperintahkan tidak dekat-dekat yang bahaya seperti doror tadi, tidak dekati. Dihindari. Membunyikan sendi dalam rangka menghilangkan pegel dalam sholat tetap dilarang. Kalau tangan yang gerak gini itu tidak boleh ada dari berangkat dari rumah sampai nunggu sholat sampai sholat selesai. Salam baru boleh. Dalam sholat tidak boleh. Tolong ulang zikir setelah witir. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, rabbil malaikati warruh. Terus baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sanan alaik anta kama asnaita ala nafsi. Bisa dilihat di kami punya tulisan panduan Ramadan atau cari aja di Google doa atau zikir setelah witir. Insya Allah dia dapat rating nanti nomor 1-nya itu website rumeso.com. Itu nggak usah pakai ini. Itu nggak usah pakai ilmu-ilmu SEO, nulis aja. Apakah ini hukum memajang lafaz Allah dan Muhammad di dinding? Kalau boleh, apakah memajangnya sejajar atau atas bawah? Taib. Dilihat dulu yang pertama niatannya. Kalau niatannya pajang tulisan Allah, tulisan Nabi Muhammad SAW atau ayat kursi, tujuannya untuk lindungi rumah, tujuannya untuk lindungi masjid, tujuannya agar rumah terlindungi tidak kemasukan pencuri, tujuannya biar dapat berkah, tujuannya untuk penglaris, tujuannya macam-macam semacam itu, maka baiknya tidak. Kenapa demikian? Tujuannya beralih fungsi jadi tamimah. Tujuannya beralih fungsi jadi tamimah. Walaupun para ulama khilaf dalam masalah ini. Ada yang membolehkan tamimah itu dari Al-Quran. Tamimah itu jimat istilah kita. Jimat dari Al-Quran atau bukan Al-Quran. Para ulama bersisi pendapat. Namun yang tepat tidak untuk dipajang. Tidak untuk dipajang. Kemudian tadi dikatakan sejajar atau tidak. Kalau yang tepat tidak dibuat sejajar antara tulisan Allah dengan tulisan Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi SAW itu pernah meralat apa yang dikatakan oleh seorang sahabat. Dia mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Pakai kalimat dan, istilah Arab itu artinya sejajar. Berarti Nabi Muhammad dengan Allah dikatakan sejajar. Nabi SAW katakan enggak seperti itu. Ucapkanlah Masya Allah wahda atau Masya Allah summa syi'ta. Kalau pakai summa itu bukan sejajar namun berurutan. Artinya Allah dulu baru Nabi Muhammad. Berarti tidak sejajar. Nah di sini prakteknya dalam masalah tulisan memajang tadi tidak dibuat sejajar. Karena kedudukan Allah dengan Nabi Muhammad berbeda. Hukum baca doa akhir tahun dan awal tahun. Akhir tahun dan awal tahun saja penentuannya tidak di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru terjadi di masa sahabat. Mereka tentukan sebagai awal tahun itu mulai dari hijrahnya Nabi, jatuhlah pada bulan Muharram. Wong sejarahnya saya seperti itu. Berarti Rasul kalau ditanya, Rasul pernah doa awal tahun dan akhir tahun enggak? Makanya belajar sejarah baru paham. Oh enggak, karena peristiwa penetapan tahun baru, artinya awal tahun, bukan tahun baru, awal tahun itu baru terjadi setelah masa Rasul. Jadi kalau ditanya, Rasul pernah enggak duduk di masjid kemudian baca doa awal dan akhir tahun? Jelaskan pakai sejarah seperti itu. Bagaimana hukum kunut nazilah untuk Rohingya tanpa adanya instruksi resmi dari pemerintah RI? Apakah cukup dengan instruksi yang beredar sekarang dan keputusan takmir? Wallahu a'lam, bisa pakai keputusan takmir tadi. Namun baiknya kalau untuk kunut nazilah itu kompak satu negara. Kalau di Saudi Arabia kunut nazilah itu satu negara selama sebulan itu kunut nazilah kompak. Kalau Indonesia itu pakai ormas dulu, pakai ini dulu, organisasi ini dulu baru ini. Namun kalau di sana satu suara yang berbicara mufti. Kalau mufti sudah putuskan sekarang ini dituntut setiap masjid, para imam masjid ini untuk kunut nazilah, semuanya kompak kunut nazilah. Bukan hanya sholat subuh saja, kunut nazilah setiap waktu, terutama sholat jahriyah. Jadi baiknya kalau ada keputusan pemerintah lebih bagus. Apakah jabat tangan otomatis menggugurkan dosa seperti kezaliman walau kita tidak klarifikasi apakah kita menzulumi apa kezaliman yang diperbuat
wallahu alam akan menghapuskan dosa. Intinya dari tekstual hadis akan menghapuskan dosa orang yang berjabat tangan. Mudah-mudahan tanpa menjelaskan di telepon itu akan berguguran. Karena kalau kita menjelaskan di telepon, kalau misalnya kesuliman ini dia tidak tahu, ya, maka tidak dijelaskan nggak masalah. Wallahu a'lam. Apakah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir dibolehkan dan ada dasarnya? Kalau yang dimaksudkan ba'da salat, bagusnya lengkap seperti tadi. Kalau belum hafal, baca tadi pakai buletin, baca setiap ba'da salat. Atau bawa buku zikir, itu baca ba'da salat sampai hafal. Lebih bagus pakai teks dari Nabi. Kalau yang dimaksudkan baca setiap zikir pagi petang, bacaan ini tadi berlaku zikir pagi petang dibaca 10 atau dibaca 100 kali. Ustaz, apakah berlaku juga pada akhwat bercadar jika pergi ke suatu desa yang sangat awam untuk KKN atau pergi ke rumah suaminya dan lain mengubah pendapat wajib cadar menjadi sunnah? Ini berarti kan pelin-pelan dalam berpendapat. Kalau masalah cadar, dalami baik-baik dulu hukumnya apa. Kalau jenengan itu pahami hukumnya itu wajib, ya sudah, mau dimanapun pakai cadar terus. Ya, pakai cadar terus. Namun kalau berpendapat tidak wajib, ya memang tidak wajib. Yang dia yakini, maka bebas bagi dia. Dia mau pakai, ya monggo silakan. Kalau tidak apa salah. Namun kalau ini konsekuen, kalau nggak pakai, ya nggak pakai sekalian. Konsekuen seperti itu, maka enak dia kalau ini konsekuen, di sini nggak pakai, di sana juga nggak pakai, sama. Mau dia ke tempat KKN juga nggak pakai. Prinsipnya apa? Kalau memang dia sudah yakin wajib, ya sudah pakai terus. Mungkin kalau akhwat, kalau memang dia yakini tidak wajib, kalau masuk ke desa saya larang dia pakai cadar malahan. Ya, saya larang pakai cadar. Kenapa? Karena masyarakat belum bisa menerima seperti ini. Ya, belum bisa menerima. Namun kalau dia sudah yakini wajib, saya biarkan, sudah pakai saja nggak apa-apa. Tergantung prinsipmu gimana. Seperti itu yang biasanya saya sarankan. Bagaimana hukum untuk kucing yang makan tikus, liurnya najis atau tidak? Kalau ketahuan dia lagi pegang tikus, lagi makan tikus, ya jangan dekat-dekat, berarti makan bangkai. Namun kalau nggak ketahuan, sudah bebas. Ya, air liurnya tetap suci. Hukum jual beli emas yang tidak dibayar secara tunai apakah masuk dalam riba? Jual beli emas itu punya dua syarat. Maaf, kalau ini emas, dua syarat berarti yang dipenuhi. Maaf, satu syarat yang dipenuhi. Emas berarti kita beli, berarti pakai uang dengan emas. Maka syaratnya cuma satu, harus yadan biyadin, tunai, cash. Artinya sini ada emas, sini ada uang, diserahkan langsung. Tidak ada yang boleh tertunda. Sehingga kalau ditanya di sini tidak dibayar secara tunai, tidak boleh. Mau dijelaskan bagaimana hukum najis pada anjing dan babi? Apakah itu najis secara keseluruhan atau tidak? Kemarin sudah jelaskan najis pada anjing apa kesimpulannya? Air liurnya saja. Kalau babi secara keseluruhan. Ya, kalau babi secara keseluruhan, dagingnya juga termasuk najis. Apa bedanya doa dengan bahasa Arab yang dirangkai dengan hadis tentang bersin dalam sholat yang ditegur Nabi SAW? Bukankah sama-sama berdoa? Yang dimaksud dalam hadis tadi karena ada kalam manusia, dan itu sama seperti berdoa dengan bahasa non Arab, itu juga kalam manusia, cuma bicaranya manusia. Sehingga kalau itu tidak boleh dalam sholat, maka ini juga ketika berdoa dengan bahasa non Arab juga tidak boleh dalam sholat. Itu pendalilan mazhab Syafi'i. Bacaan sebelum azan seperti ta'awudz, basmalah dan lain apakah berdalil? Semua berdalil. Tunggu nanti pembahasannya ada sendiri tentang bacaan sebelum azan. Kalau sebelum azan pakai ta'awudz nggak ada, pakai bismillah juga tidak, dan ini tidak ada dalilnya. Saya kira bacaan memulai baca Al-Fatihah. Ketika sholat berjamaah di rumah, lalu ada kucing yang mencoba melewati batas sutra imam. Imam menghalangi kucing dengan tangannya ketika tahiyat, mencoba jangan sampai melewati sutra tadi. Bagaimana hukumnya? Tidak masalah kucing tersebut lewat. Ya, mau diusir mau di ini ya gak manfaat juga untuk dia. Dia tidak dibebani taklif. Sama seperti anak kecil itu lewat, tidak bisa dipaksa untuk dia itu dihalangi seperti itu. Beda kalau manusia yang lewat atau orang dewasa yang lewat. Ustaz, saya masih kuliah di kampus saya ada peraturan tidak boleh memakai kumis dan jenggot, sedangkan saya melihara jenggot karena mengikuti sunnah. Apakah saya boleh mencukurnya, Ustaz? Ada kampus punya larangan seperti ini? Tidak boleh memakai kumis dan jenggot. Oh, mungkin beberapa ini ya kampus yang kaitannya dengan instansi. Wallahualam bisawab, banyak-banyak ini mempertimbangkan hal ini baik-baik.
Saran saya kalau masih bisa melihara tetap dipelihara, kecuali dalam keadaan terpaksa darurat sekali. Dan mudah-mudahan kuliahnya cepat lulus. Itu saya doa saya. Sutra yang dilewati kucing batal sholat kita Ustadz, tidak batal. Kucing tidak dibebani taklif. Anak punya kebiasaan mencabut kumis, bukan mencukur. Kalau dicukur tumbuhnya tajam-tajam dan tidak disukai oleh istri. Apakah boleh mencabut kumis agar istri itu senang? Bisa tajam seperti itu kumisnya? Bisa tajam, biasa saja kok. Mungkin karena dalam kondisi pendek gitu, jadi terlalu pendek akhirnya tajam, kelihatan itu tajam. Ya, kalau kumis perlakuan yang tepat itu tidak dicukur habis. Perlakuan yang tepat itu adalah dipendekkan, jadi masih ada sisa. Itu yang bagus untuk kumis. Yang penting kumisnya tidak melebihi bibir, atau yang kita sebut kumis Pak Raden lah. Itu tidak perlu seperti itu. Kumisnya ditipiskan, istilahnya seperti itu yang lebih tepat. Kalau jenggot dibiarkan apa adanya, dan ini yang ditafsirkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jenggot itu dibiarkan apa adanya. Terkait berdoa di dalam sholat, bagaimana jika doanya tidak dilafalkan, hanya berdoa dalam hati dan dalam bahasa Indonesia? Apakah termasuk membatalkan sholat? Tidak batal. Namun ingat, kalau dimaksudkan dengan membaca itu minimal bibirnya itu keram. Ya, tidak bisa dalam batin. Itu yang dimaksudkan dengan membaca. Kapan satu Muharram? Ada yang berpendapat baru malam ini. Kemarin Kemis, ini kemarin malam Kemis, berarti dari Rabu kemarin pas maghrib, ya, berarti sudah berganti. Malam Kemis itu sudah masuk 1 Muharram. Malam ini sudah masuk 2 Muharram. Makanya di buletin ditulis 2 Muharram karena sudah berganti malam, berganti maghrib, itu sudah masuk tanggal baru. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan malam hari ini. Mungkin manfaat, dan insyaallah kita akan ketemu lagi pada kesempatan pekan depan biiznillah. Itu saja kita cukupkan. Kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.